Aku yakin banyak dari kita pernah ngerasa stuck di tempat yang sama. Ngerasa nggak ada kemajuan dalam hidup, atau mungkin kalian ngelihat orang lain yang terus maju dan mencapai kesuksesannya, sementara kalian tetap di titik yang sama. Tenang aja, ini adalah perasaan yang umum kok. Terutama di era modern sekarang di mana kita selalu terpapar dengan kesuksesan orang lain melalui media sosial. Seringkalinya kita nggak sadar bahwa cara berpikir kita sendirilah yang menjadi penghalang terbesar. Mindset atau pola pikir adalah kunci utama yang bisa membawa kita menuju kesuksesan atau justru menjebak kita dalam ketidakberdayaan. Nah, di sini kita akan ngebahas 5 jenis mindset yang paling umum dan gimana mereka bisa menghambat kita. Dengan mengenali mindset-mindset ini, kamu bisa mulai membuat perubahan kecil yang harapannya akan membawa dampak besar buat hidup kamu. Karena mindset bukan hanya sekedar pola pikir, tapi juga bisa mempengaruhi setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Mindset yang salah bisa membuat kita terjebak dalam siklus negatif yang sulit untuk keluar. Sebaliknya, mindset yang positif dan konstruktif bisa membuat banyak peluang dan membantu kita mencapai tujuan dengan lebih efektif. Mulailah dengan membuka pikiran kamu dan siap untuk mengevaluasi cara berpikir kamu. Jadi, mari kita mulai dengan mindset yang pertama. Yang pertama, fixed mindset versus growth mindset. Kita perlu memahami dulu perbedaan antara fixed mindset dan growth mindset. Dr. Carol Dweck, seorang psikolog dari Stanford University yang memperkenalkan konsep ini dalam penelitiannya. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa bakat dan kecerdasan mereka udah ditetapkan dan nggak bisa diubah. Nah, mereka mungkin berpikir kalau mereka emang nggak pintar dan nggak punya keahlian, jadi nggak ada gunanya mencoba. Akibatnya, mereka seringkali menghindari tantangan dan cepat menyerah saat menghadapi kesulitan. Sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan mereka itu bisa berkembang dengan usaha dan belajar. Mereka melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan nggak takut untuk gagal. Mereka akan berpikir kalau mereka belum bisa melakukannya sekarang, tapi dengan latihan dan usaha, cepat atau lambat pasti mereka bisa kuasai. Nah, ini mendorong mereka buat terus mencoba hal-hal baru dan berkembang. Pentingnya mengadopsi growth mindset ini bisa membuka banyak pintu peluang yang sebelumnya nggak pernah kamu bayangkan. Jadi, mulailah melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, bukan dari akhir segalanya. Ketika kamu mengadopsi growth mindset, kamu juga akan melihat perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan kamu. Nggak hanya dalam bidang akademis atau pekerjaan, tapi juga dalam hubungan interpersonal dan pengembangan diri. Kamu akan lebih terbuka terhadap kritik dan saran, serta lebih mau belajar dari orang lain. Ini akan membantu kamu menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana. Nah, dalam jangka panjang, mindset ini akan membentuk karakter yang kuat dan tangguh. Karena kamu udah terbiasa menghadapi tantangan dan bangkit dari kegagalan. Ingat kalau perubahan mindset itu nggak terjadi dalam semalam. Tetapi dengan konsistensi dan kemauan untuk belajar, nggak mustahil untuk dicapai. Yang kedua, mindset ketergantungan pada kenyamanan. Kenyamanan adalah salah satu musuh terbesar dalam mencapai potensi maksimal kita. Banyak orang yang terjebak dalam zona nyaman mereka karena takut menghadapi ketidakpastian. Mereka mungkin mikir, kenapa harus ngambil resiko kalau udah nyaman dengan yang mereka punya sekarang? Namun, kenyamanan yang berlebihan ini bisa menjadi penghambat besar. Dalam jangka panjang, itu bisa membuat kamu stagnan dan kehilangan kesempatan buat berkembang. Ingatlah bahwa semua hal besar itu terjadi di luar zona nyaman. Berani keluar dari zona nyaman kamu adalah langkah penting untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan menghentikan kamu. Bahkan jika kamu gagal, kamu masih belajar sesuatu yang berharga. Ketika kamu berhasil melampaui batas-batas yang kamu tetapkan sendiri, kamu akan merasakan kepuasan yang luar biasa. Kita nggak akan pernah tahu potensi sejati kita kalau nggak pernah nyoba. Ingat, kapal dibuat untuk berlayar di laut lepas, bukan untuk berlabuh selamanya di dermaga. Ketiga, mindset takut gagal. Takut gagal adalah mindset yang sangat umum dan bisa sangat menghambat. Ketakutan ini seringkali membuat kita ragu untuk nyoba hal-hal baru atau ngambil resiko. Kita mungkin mikir, gimana kalau malah jadi gagal? Apa yang orang lain pikirin tentang kita nantinya? Nah, ketakutan ini bisa membuat kita terjebak dalam pola pikir negatif dan malah membatasi potensi kita. Namun, penting untuk diingat bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Setiap orang yang sukses pasti pernah gagal, bahkan berkali-kali. Yang membedakan mereka adalah gimana mereka bangkit dan belajar dari kegagalan tersebut. Contohnya, Thomas Alva Edison yang gagal ribuan kali sebelum berhasil menciptakan lampu pijar. Alih-alih melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, lihatlah sebagai langkah menuju kesuksesan.
Jadikan kegagalan sebagai guru terbaik kamu dan terus mencoba. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang akan membantu kamu di langkah berikutnya. Walaupun kegagalan seringkali dipandang sebagai sesuatu yang negatif, tapi sebenarnya bisa menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Ketika kamu gagal, kamu mendapatkan kesempatan untuk menganalisis apa yang salah dan gimana cara memperbaikinya. Ini memberikan kamu wawasan yang berharga dan meningkatkan kemampuan problem solving kamu. Selain itu, mengatasi ketakutan akan kegagalan akan membuat kamu lebih berani dalam mengambil keputusan. Seiring waktu, kamu akan menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi tantangan yang lebih besar. Yang keempat, mindset korban. Nah, mindset korban adalah ketika kamu merasa bahwa segala sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupmu itu adalah akibat dari faktor eksternal yang nggak bisa kamu kontrol. Misalnya, jika seseorang selalu terlambat karena kemacetan lalu lintas, mereka mungkin menyalahkan keadaan lalu lintas daripada mencari solusi seperti berangkat lebih awal atau menggunakan transportasi alternatif. Mindset ini bisa sangat merugikan karena membuat kamu ngerasa nggak berdaya dan pasrah dengan keadaan. Untuk mengatasi ini, kamu perlu mengubah cara pandang kamu dan mulai ngambil tanggung jawab atas hidupmu sendiri. Sadari bahwa meskipun kamu nggak bisa mengontrol segala sesuatu, kamu bisa mengontrol gimana kamu merespon situasi tersebut. Ambil contoh Nelson Mandela yang meskipun dipenjara selama 27 tahun, tetap memiliki semangat untuk memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Dia nggak membiarkan keadaan menjadikannya korban, tapi menggunakan pengalaman tersebut untuk menjadi pemimpin yang lebih kuat. Nah, dengan mengambil tanggung jawab atas hidupmu, kamu akan merasa lebih berdaya dan mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik. Selain itu, mengadopsi mindset tanggung jawab pribadi, yaitu kebalikan dari mindset korban, akan membuka banyak peluang baru buat kamu. Ketika kamu berhenti menyalahkan orang lain dan mulai bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan kamu akan merasakan peningkatan kontrol atas hidupmu. Ini juga akan membuat kamu lebih proaktif dalam mencari solusi dan meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, daripada menyalahkan rekan kerja atas kesalahan dalam proyek, cobalah untuk mencari tahu bagaimana kamu bisa membantu memperbaiki dan mencegah kesalahan serupa terjadi di masa depan. Dengan demikian, kamu nggak hanya meningkatkan reputasimu, tapi juga belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kelima, mindset perfeksionis. Mindset perfeksionis bisa menjadi penghalang besar dalam mencapai kemajuan. Perfeksionisme seringkali membuat kita menunda-nunda atau bahkan menghindari melakukan sesuatu karena takut hasilnya nggak sempurna. Kita mungkin mikir kalau kita nggak bisa melakukannya dengan sempurna, lebih baik nggak usah dilakukan sama sekali. Nah, perfeksionisme ini bisa sangat membatasi dan terasa melelahkan. Fokuslah pada progres dan bukan kesempurnaan. Setiap langkah kecil menuju tujuan itu adalah kemajuan, dan itu lebih baik daripada nggak melakukan apa-apa sama sekali. Contohnya, banyak penulis terkenal yang awalnya menulis draft kasar dan kemudian merevisinya berkali-kali. Proses ini mungkin jauh dari sempurna, tetapi akhirnya menghasilkan karya yang luar biasa. Jadi, jangan biarkan perfeksionisme menghentikan kamu untuk nyoba dan membuat kemajuan. Dengan mengatasi perfeksionisme, kamu akan menemukan bahwa banyak hal dalam hidup ini bisa diselesaikan dengan cara yang lebih santai dan efektif. Kamu akan lebih produktif dan nggak mudah stres karena nggak selalu menuntut hasil yang sempurna. Jadi, mindset mana yang paling sering menghambat kamu? Apakah kamu terjebak dalam fixed mindset, terlalu nyaman, takut gagal, ngerasa sebagai korban, atau perfeksionis? Identifikasi mindset tersebut dan mulai ubah cara pandang kamu. Dengan mengadopsi mindset yang lebih positif dan proaktif, kamu bisa membuka banyak pintu kesempatan dan mencapai potensi maksimal kamu. Tentu aja pembahasan ini bukan buat semua orang, karena tiap orang memiliki faktor lain. Bisa jadi udah berkeluarga, memiliki tanggungan, atau generasi sandwich yang harus mempertimbangkan banyak hal untuk ngambil keputusan. Tapi kamu tetap bisa menerapkan mindset ini dengan penyesuaian keadaan kamu. Sehingga walaupun pelan dan berat dengan tanggung jawab yang tadi, tetapi kamu bisa terus berkembang dan membuat keadaanmu jadi lebih baik. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mulailah dengan mengenali pola pikir negatif dan secara sadar menggantinya dengan pola pikir yang lebih sehat. Kamu punya kekuatan untuk mengubah hidupmu dengan mengubah cara berpikirmu. Sebagai penutup, aku mau mengingatkan kamu untuk selalu bersyukur atas proses yang kamu jalani. Proses yang mungkin penuh dengan tantangan dan kegagalan, tetapi juga penuh dengan pelajaran yang berharga. Terima kasih buat kamu yang udah menyimak videonya sampai sejauh ini. Jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe dan tinggalkan komen jika kamu mau berdiskusi. Sampai jumpa di video lainnya.